kembali lagi sama aku Mino. Di video kali ini aku mau coba berbagi pengalaman cara atur keuangan untuk anak kos. Sebenarnya aku udah ngekos tuh dari pas semenjak lulus kuliah ya. Pas lulus SMA itu kan aku kuliah di UIN Jakarta gitu. Nah, akhirnya aku ngekos di Ciputat. Terus juga setelah lulus dari Ciputat, aku ke Kediri ngekos juga gitu. Terus kerja juga di Bintaro ngekos juga, dan pokoknya sampai sekarang aku masih ngekos gitu. Dan sebenarnya tips ini atau konsep ini tuh aku baru ngerti sekarang-sekarang aja gitu. Waktu dulu nggak kebayang gitu ya. Makanya kenapa waktu dulu aku ngerasa kayak gini loh, keuangan aku tuh acak-acakan banget gitu. Nah, pas sekarang-sekarang aku jadi kayak, oh kayak gini ya, kayaknya emang enaknya kayak gini deh, terperinci dan juga rapih gitu loh catatan keuangannya. Nah, di sini aku mau coba berbagi ke kalian gimana sih sebenarnya cara atur keuangan biar kita ngerasa nggak boros gitu, terus juga bahkan jelas pencatatan keuangannya. Oke, langsung aja. Jadi yang jelas kalian tuh harus misah-misahin uang gitu ya. Kayak misal di e-wallet kah atau memang di dompet atau di amplop gitu. Tapi sebelumnya aku saranin untuk kalian juga punya sebuah aplikasi dulu gitu, biar pencatatan keuangannya rapi. Sebelumnya tuh aku udah pernah bahas sih kayak catatan keuangan itu di beberapa aplikasi ya. Kayak misal aplikasi Money itu aku pernah bahas juga. Jadi nanti kalau misalnya kalian bingung gitu cara nggunainnya gimana, itu kalian bisa lihat. Terus juga ada aplikasi Pina, itu juga catatan keuangan. Sebenarnya kalau itu belum aku review sih, nanti aku mau coba share ke kalian. Terus ada juga aplikasi catatan keuangan harian, itu juga enak teman-teman. Kalian bisa coba beberapa aplikasi gitu. Pakai aplikasi untuk mencatat keuangan. Intinya pengeluaran, pemasukan kita itu harus jelas sebelum kita mau mempeta-petakan uang kita gitu. Tapi kalau sejauh ini aku masih bertahan sama satu aplikasi yang namanya aplikasi catatan keuangan harian. Itu bentuknya yang dompet gitu, warna abu-abu. Itu udah aku pakai lama sih aplikasinya karena simple aja gitu menurutku ya. Jadi kayak tampilan fitur-fiturnya juga simple. Entah aku pakai itu dari semenjak tahun 2019 kayaknya. Memang saking nyamannya, ya udah gitu aku kayak tetap stay di aplikasi tersebut gitu. Bahkan aku jadi ngerti kayak misal pengeluaran aku satu bulan itu berapa, terus atau selama satu minggu berapa, bahkan aku catat untuk pengeluaran selama satu tahun. Aku ngerti gitu itu selama satu tahun itu aku dapat uang berapa, terus bahkan mengeluarkan uang berapa gitu loh. Jadi di sini biar kita juga rapi, nggak penasaran gitu loh kayak, loh ini uang habis kemana ya gitu, karena kita punya catatan kan, jadi ngerti oh waktu itu aku pakai buat ini, oh kenapa di bulan ini aku punya banyak pengeluaran, oh ternyata aku butuh ini gitu loh, jadinya jelas. Oke, terus yang selanjutnya, setelah kalian sudah punya satu aplikasi gitu ya yang itu kalian banget gitu, gacon kalian lah ya, itu aku biasanya mempeta-petakan uang di beberapa e-money gitu atau e-wallet gitu. Nih, misal contoh ya, misalnya kalian punya beberapa akun bank gitu, BSI atau BRI gitu. Aku kan punya dua, BSI sama BRI, ShopeePay sama Dana ataupun OVO juga gitu. Nah, di situ fungsinya atau manfaatnya kalian bisa kategorikan gitu ya. Budgeting kalian itu untuk apa aja. Oke, contoh nih di BRI sendiri aku biasanya naruh uang memang untuk keperluan main gitu. Nah, terus juga bank kedua di BSI aku taruh untuk tabungan. Karena kan kalau BSI itu entah ya, salku dia nggak ada potongan gitu, dan memang saldo akhirnya itu 0 rupiah gitu. Kalau misal kalian punya uang 50.000, ya udah itu bisa dikeluarin 50.000 karena potongannya itu waktu pas di awal kalian daftar doang kan gitu. Jadi enak kalau BSI Syariah itu, BSI memang syariah ya, Bank Syariah Indonesia gimana sih? Oke, itu memang cocoknya untuk kita nabung wadiah gitu ya. Nah, terus aku juga ada beberapa e-wallet gitu, kayak misal Dana, ShopeePay sama OVO. Kalau di Dana aku biasanya untuk budgeting kosan gitu, untuk kosan, terus juga bayar listrik gitu, wifi juga gitu ya, aku masukin di situ. Tapi karena alhamdulillah kosanku udah termasuk air, listrik, dan juga wifi, jadi langsung aja gitu itu ditaruh di Dana. Nah, kalau ShopeePay itu biasanya aku pakai untuk keperluan
makan selama 1 bulan gitu ya. Jadi makan, belanja kayak keperluan-keperluan bulanan itu aku taruh di ShopeePay. Nah terus satu lagi nih aku pakai OVO teman-teman. Untuk OVO ini biasanya aku alokasikan keuangannya itu untuk kita give gitu, entah give ke orang lain atau untuk orang tua gitu ya. Jadi biasa aku taruh di situ. Nah untuk pendapatan kan kita nggak ngerti ya, itu pendapatan dari gaji kah atau memang kita punya usaha yang mana keuangannya itu masuk setiap hari gitu. Aku sendiri kan gini loh, misal nih kita punya uang gaji atau bulanan, ya udah pertama masuk yaitu ke BRI dulu. Setelah itu kita pecah yang dari BRI itu, kita transfer ke ShopeePay, ke Dana, ke OVO gitu ya, atau ke BSI. Karena kan kalau kita transfer ke ShopeePay kan ya kena sih GoPay gitu, ke Dana free, ke OVO juga setahu free gitu, enak aja gitu ya. Nah terus kalau misal kita udah bagi-bagikan tuh dari satu rekening itu, ternyata kita punya penghasilan lain gitu dari usaha kita yang pendapatannya itu harian gitu ya. Ya udah itu biarin aja teman-teman. Ketika memang rasa wah udah lewat nih budgetingnya, misalnya di Dana yang untuk kosan itu sebenarnya aku pengennya ada 500 aja, tetapi ternyata kita punya sampai 1 juta gitu. Ya nggak apa-apa juga sih teman-teman. Biasanya kalau aku sendiri, karena di Dana kan sering ada ini ya, gratis ongkir gitu, 0 rupiah gitu lah ya. Jadi gratis transfer gitu. Nah itu aku masukin lagi ke BSI karena buat tabungan aku gitu. Ya udah nanti BSI kan fokus nabung gitu. Misalnya nih Kak gimana kalau aku kan nggak punya rekening gitu, nggak punya rekening sendiri karena aku masih di bawah 17 tahun tapi udah mau ngekos gitu, tapi pengen nih kelihatan keuangan aku rapi gitu ya. Nah misalnya kalian nggak punya rekening atau nggak punya e-wallet juga kayak ShopeePay, Dana, OVO dan lain sebagainya, itu kalian nggak usah khawatir karena aku juga rekomendasiin kalian bisa pakai amplop gitu atau beberapa dompet. Contoh nih, tadi yang aku bilang bank dan e-wallet lainnya gitu, itu kalian bisa pindahkan ke dompet. Contoh dompet 1 itu untuk kosan, jangan dompet ya, amplop aja lah, kita beli amplop yang banyak gitu, 5 atau 10 gitu. Kita tulis nih amplopnya untuk kosan, untuk jajan, untuk main, terus untuk keperluan bulanan gitu, alat mandi atau make up, terus juga ya dan lain-lain, itu kalian bisa masukin ke amplop karena itu juga termasuk kita bisa menahan diri gitu. Ya udah ini kan amplopnya untuk keperluan yang lain gitu, yang jajan ya udah ini aja gitu. Teman-teman pokoknya nih ya diusahakan jangan ngutang gitu. Gak apa-apa deh kita hidup ngepas seadanya, pokoknya cukup gitu ya, bisa makan terus juga bisa main gitu, tapi cukup gitu, nggak yang lebih banget. Tapi kita tenang gitu hatinya. Artinya ketika kita punya utang gitu, tapi ketika kita punya uang banyak tapi hasil ngutang, rasanya itu kayak beda aja gitu, kayak nggak tenang, terus juga gimana ya, pokoknya nggak ngerasa tenang aja gitu kan. Mendingan uangnya banyak tapi punya kita gitu, nggak ngutang gitu ya. Ya iyalah gitu kan, mending banyak nggak ngutang gitu kan, happy gitu. Oke, thank you for watching. Menurut kalian aku share video apa lagi, komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. See you next video. Bye.